luar biasa adik-adik. Nah, kakak-kakaknya juga sehat semuanya dong, ya kan Kak? Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, kakak mau ingetin nih, ibadah minggu lalu temanya apa sih? Ayo ikut Kak. Apa kata kakak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang tema kita hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, artinya apa sih? Artinya adalah Tuhan Yesus selalu kita banggakan dan kita puji yaitu di dalam gereja. Artinya gereja akan menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang di sekitar kita. Apa saksinya? Bahwa menyatakan Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah Tuhan yang paling dimuliakan di dalam dunia ini. Jadilah saksi yang baik di antara lingkungan sekitarnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke ibadah. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu buka supaya lebih semangat lagi. Adik-adik, kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Ayo semangat ya. Bangkit berdiri. Semua menggerak badannya ya. Tuhan. Yesus kekasih jiwaku.
masuk ibadah, semuanya sikap berdoa. Kita bernyanyi dari kasih setiamu ya, oke? Kita ulang sekali lagi ya, lebih sungguh ya adik-adik ya. Adik-adik silakan berdoa sambil nyanyi lebih sungguh-sungguh ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang Amang sampaikan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-8. Hukum Taurat ke-8 yaitu jangan engkau mencuri. Adik-adik, inilah maksud dari hukum yang ke-8. Kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu
jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik ya. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa yang Allah sampaikan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Nah, sekarang kita puji Tuhan lagi, lebih semangat ya adik ya. Bergerak badannya semuanya, kita angkat pujian buat Tuhan yang maha kuasa. Kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Semangat semuanya ya. Gerakannya ikutin kakak-kakaknya. Oke? marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan
kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik, sama-sama kita mengucapkan doa yang Amang sampaikan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian, episode kita pada minggu hari ini Amang berikan pada kita semua yang terambil dari Ulangan 4 ayat yang ke-9. Kita dengarkan sama-sama ya adik-adik episode kita minggu hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahulah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Itulah episode kita hari ini adik-adik. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkannya ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mari kita bernyanyi Yesus Pokok. Semua bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Oke kakak. marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman ya. Pengumuman minggu ini, adik-adik memfotokan cara memakai masker yang benar. Oke? Cara memakai masker yang benar ya. Itu kita minggu ini. Oke, silakan lagi Kak untuk pengumuman kedua. Pengumuman kedua, adik-adik tetap stay ya, kita tetap ibadah online. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka atau kita bertemu dengan satu sama lain, tapi tetap kasih Tuhan Yesus selalu bersama kita. Pokoknya adik-adik online terus ya, siapkan handphone atau laptop. Kita tetap jam 7 pagi setiap hari Minggu ibadah online bersama kakak-kakak sekolah Minggu. Oke adik-adik, itu aja pengumumannya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan peralatannya ya, Alkitabnya, pemanya, buku tulisnya, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Ikutin kakaknya ya. Sekali lagi adik-adiknya. Adik-adik, kita masuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, buat pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang kami bangun pagi hari ini. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap anak-anak yang mendengarkan firman di rumah mereka masing-masing. Bapa Surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka bisa memahami firman yang kami bacakan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang mengurapi setiap anak-anak ini, dan Roh Kudus yang membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Hari ini tetap semangat kan di rumah kita masing-masing? Walaupun sampai saat ini kita bisa belum bertemu untuk bersama dengan teman-teman lain di rumah Tuhan, itu gereja kita, HKBP Agape. Adik-adik, sebelum baca firman Tuhan ini, ayo kita siapkan Alkitabnya.
Barang siapa yang belum punya Alkitab atau belum membawa Alkitabnya di depan TV ini, ayo ambil dan bawakan kemari. Kita buka bersama-sama dan kita baca firman Tuhan. Sudah mendapatkannya? Baik. Kita buka firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 9. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya. Sudah dapat? Lukas itu di buku Perjanjian Baru, ya. Matius, Markus, Lukas, ya. Sudah dapat? Ya, kita sama-sama membacanya dan adik-adik membaca di tempat masing-masing, ya. Ama yang membacakan buat kita semua. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Yesus dimuliakan di atas gunung. Tapi topik kita hari ini bagaimana kita berikan adalah, inilah anakku yang kubeli, dengarkanlah dia. Yesus adalah seorang manusia yang dipilih Allah, yang sudah persiapkan untuk semuanya bagi kita. Yesus lahir dan berjuang untuk menyelamatkan kita semua, walaupun kita sendiri masih di dalam dosa. Tapi Yesus merelakan dirinya turun dalam kerajaan surga untuk menyelamatkan kita semua. Pada saat teman-teman, adik-adik sekalian, Petrus bersama dengan Tuhan Yesus sedang ingin berdoa di atas bukit. Dan mereka bersama-sama berdoa pada saat itu. Sampai tujuan, teman-teman murid-murid Tuhan Yesus tertidur. Hanya Tuhan Yesus saja yang pergi untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, murid-murid Tuhan Yesus ini terbangun dan melihat Yesus berdoa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Yesus lihat mereka ada 3 orang di sana. Mereka melihat ada sebuah sosok nabi, yaitu Musa dan Elia. Sehingga Petrus mengatakan pada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana kalau kita bangun kemah di sini untuk memuliakan Engkau?"
tempat ini. Satu untuk Musa, satu untuk engkau, dan satu untuk Elia. Di sini murid-murid yang memuliakan Tuhan Yesus. Dia bangga memiliki Tuhan Allah Tuhan Yesus ini. Dia guru yang sangat baik, yang mengajari murid-muridnya dengan baik. Sehingga dia mau membangun sebuah tenda kemah bagi ketiga sosok ini. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita belajar tentang bagaimana murid-murid itu memuliakan Tuhan Yesus, guru yang baik bagi mereka. Kita adalah murid-muridnya, kita adalah anak-anaknya. Harusnya kita kagum dan bangga memiliki Tuhan Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi adik-adik, jangan pernah takut pada siapapun. Marilah kita serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Dialah Allah dan Tuhan kita yang baik bagi kita semua. Nah, adik-adik sekalian, topik kita dengarkan tadi adalah inilah anakku yang kuutus. Dia adalah Allah yang diutus menjadi manusia untuk menyelamatkan semua orang yang dikasihinya. Sehingga kita harus belajar mendengarkan kepada Tuhan melalui firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, di sini sangat menarik bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Saat Tuhan Yesus mulai berdoa dan selesai berdoa, sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, sesuatu yang berubah dalam sebuah fisiknya. Yesus berkilau-kilau dan bajunya seperti putih yang sangat kemilauan. Di saat kita mulai berdoa, saat kita meminta mohon pada Tuhan, adik-adik, sepertinya ada suatu hal yang baru kita dapatkan setelah kita berdoa. Seperti ada ketenangan, damai, ada kesejukan setelah kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa, sepertinya kita rindu untuk mengucapkan sesuatu pada Tuhan. Dan setelah mengucapkan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah pada adik-adik semua, seperti agak tenang rasanya setelah kita meminta kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan gambarkan pada kita semua. Kita harus mendengarkan arahan Dia. Kita harus mendengarkan arahan Tuhan Yesus melalui orang tua kita, abang kita, kakak-kakak kita. Mereka lah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendengarkan pesan Dia. Adik-adik sekalian, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah kita lelah untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik buat kita semua. Adik-adik sekalian yang Amang kasihi dan Amang cintai buat semuanya, ada hal yang unik yang kita bisa dapatkan pagi hari ini, yaitu ayat terakhir. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat pada saat itu. Di sini murid-murid itu merahasiakan apa mereka lihat pada saat itu. Mereka merahasiakan supaya orang lain jangan sampai tahu bahwa ada kemuliaan Tuhan pada saat itu. Tetapi yang mau kita dapatkan hari ini adalah biarlah itu rahasia itu kita dapatkan masing-masing. Pada saat adik-adik berdoa kepada Tuhan, pasti akan menceritakan rahasia kita kepada Tuhan. Dan kita pun agak sungkan menceritakan rahasia itu kepada orang lain. Tapi biarlah rahasia itu kita punya bersama dengan Tuhan. Bilang kita sama Tuhan lah yang mengetahui itu semua. Nah, adik-adik, saat kita mulai berdoa, memohon pada Tuhan, ada rahasia yang kita ungkapkan pada Dia. Ada keluh kesah yang akan kita ungkapkan pada Dia. Seperti mama sedang sakit, papa sedang sibuk bekerja, abang sedang berusaha belajar untuk sekolahnya, dan kita juga adik-adik berdoa untuk kesehatan semua keluarga kita. Itulah rahasia yang kita bisa melakukan di hadapan Tuhan. Tetapi hanya kitalah tahu dengan Tuhan rahasia tersebut. Nah, adik-adik sekalian, marilah kita muliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita ajak papa mama untuk berdoa. Kita ajak abang dan kakak untuk berdoa. Supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam doa-doa kita semuanya. Adik-adik, kita doakan mama kita doakan kakak dan abang kita doakan adik-adik kita semuanya.
supaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka melangkah. Ada yang kukasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ialah firman ini yang kita dapatkan di dalam Lukas 9 ayat 28-36 ini bisa kita praktikkan ya adik-adik. Jangan takut dengan melakukan firman Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa Abang sampaikan bagi kita semua. Marilah kita semangat, kita berjuang menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut, maupun sekarang sedang wabah penyakit COVID-19. Tapi COVID-19 adalah pembelajaran bagi kita semua untuk kita lebih berhati-hati, menjaga kesehatan kita, dan menjaga semua apa yang kita miliki. Adik-adik sekalian, mari terus berjuang, lakukan dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang dipesan oleh guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu semua. Ya adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup Alkitab kita, lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat persekutuan yang indah hari ini. Engkau sudah mengajarkan anak-anak kami ini Tuhan melalui firman yang didengarkan kali ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman yang kami dengar pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, saya berdoa buat anak-anak kami semua. Untuk anak-anak kami ini Tuhan, mereka berjuang di rumah mereka masing-masing, baik dalam masa belajar mereka berjuang Tuhan untuk belajar di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka semangat untuk dalam belajar, berikan mereka semangat untuk meraih cita-cita mereka Tuhan. Dan mereka juga belajar juga Tuhan, melakukan semua kegiatan mereka di rumah Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, biarlah wabah ini Tuhan bisa berlalu dengan cepat ya Tuhan. Dan kami juga bisa kembali Tuhan beraktivitas seperti semula yang sedia kala dulunya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan terbaring di rumah mereka Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan, melalui acara ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami yang sedang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dari sakit penyakit mereka, dan berikan kembali keceriaan bagi anak-anak kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama papa yang sudah berjuang untuk buat anak-anak kami. Kami berdoa buat mereka semua, orang tua kami. Urapi buat mereka semua Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga anak-anak kami ini Tuhan bisa tetap semangat dan menjalankan setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan buat keluarga-keluarga semuanya Tuhan. Berkati semua aktivitas mereka Tuhan. Jauhkan dari wabah penyakit yang sedang berada di sekitar kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat semuanya Tuhan. Buat persekutuan malam pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, persembahannya udah disiapin dong ya. Persembahan ini dilipat dengan rapi, karena kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, siap adik-adik? Kita sambil persembahan, kita nyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai.
mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan doa yang diserahkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Hari ini
buku jari. Yang kelima, gosok jempol. Yang keenam, gosok kuku-kuku jari. Yang ketujuh, pergelangan tangan. Habis itu kita basahin sampai bersih. Kita lap sampai bersih. Baik, kakak sekalian, kita udah praktekkan cara cuci tangan. Hai teman-teman, nama saya Aisyah Purnababan. Saya mau mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Selamat pagi kakak-kakak ke sekolah minggu. Saya mau praktekkan cara cuci tangan. Terima kasih kakak-kakak di sekolah minggu. Sekolah minggu dan teman-teman. Perkenalkan, nama aku Angel Tambunan. Kita akan mencuci tangan dengan baik ya kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Oke. Sudah kita tutup dan kita akan keringkan memakai tisu. Nah teman-teman, kita sudah ambil tisunya. Kita akan masuk ke tangan kita ya, supaya tidak kena corona. Dah. Hai kakak-kakak sekolah minggu. Saya akan mencuci tangan. Caranya basahin dulu. Terus pakai sabun. Ini caranya. Terus kita membilaskannya. Udah bersih deh. Shalom kakak-kakak, hari ini saya akan membacakan cara cuci tangan yang benar. Langkah pertama,
kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. Langkah keenam. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya. Nah, adik-adik, ibadahnya telah selesai. Kakak guru sekolah minggu itu tetap mengingatkan ya, bahwasanya kita masih tetap ikuti ibadah online seperti biasa, mulai jam 7 pagi ya. Jangan malas-malas, tetap lakukan protokol kesehatannya. Pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak